Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahudin, berasal dari kelas IF 4202. NIM saya 13011834490. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Simulation of Autonomous Vehicle using ROS2 based on Convolutional Neural Network for Object Recognition. Pada tugas akhir ini saya dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu pembimbing pertama Pak Nungki dan pembimbing kedua adalah Pak Johan. Lalu pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu bagian dari sistem AV atau Autonomous Vehicle, yaitu fitur pengenalan objek. Dan dalam penelitian ini juga melakukan percobaan dengan mensimulasikan fitur pengenalan objek yang telah diimplementasikan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret atau lebih nyata. Jadi, pada penelitian kali ini kami mengimplementasikan salah satu bagian dari sistem AV, yaitu Object Recognition. Dan dalam penelitian ini juga kami melakukan dua eksperimen, yaitu menerapkan sistem pengenalan objeknya dengan kostumisasi algoritma CNN. Dan setelah diimplementasikannya CNN untuk pengenalan objek tersebut, kami melakukan simulasi dengan menggunakan simulator ROS2 sebagai fungsionalitas yang menggambarkan mobil secara nyata. Di sini saya telah lampirkan arsitektur dari CNN, di mana sebenarnya CNN ini memiliki dua fitur utama, yaitu yang pertama adalah fitur extraction, dan yang kedua adalah classification, di mana fitur extraction ini bertujuan untuk mengenali fitur-fitur paling penting dari objek atau gambar yang dideteksi, di mana pada bagian ini dimuat dari beberapa convolutional layer, dan untuk classification sendiri dimuat dengan fully connected layer, di mana layer-layer ini adalah neuron yang saling berhubungan, yang dimana nantinya akan mengklasifikasikan fitur yang telah didapatkan dari convolutional layer sebelumnya. Lalu di sini juga saya telah lampirkan ROS2 atau simulator yang telah kami pakai untuk mensimulasikan sistem AV ini, yaitu ROS2 Foxy, di mana ROS2 Foxy ini memang dikhususkan untuk mensimulasikan secara konkret robot yang dibangun dengan tujuan tertentu. Dan di sini kami memanfaatkan simulator ini untuk mensimulasikan pengenalan objek yang telah kami buat dengan menggunakan CNN yang dikostumisasi. Lalu latar belakang kenapa kami mengambil topik autonomous vehicle ini, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi kontrol manusia terhadap tugas mengemudi, karena hal ini dapat dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara. Selain keselamatan berkendara, EV juga akan memberikan beberapa kemungkinan manfaat, seperti menghemat waktu perjalanan, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Lalu, mengapa pada penerapan sistem EV ini kami menggunakan model algoritma CNN? Karena telah terbukti pada tahun 2012 pada kompetisi visi komputer ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, di mana pada kompetisi tersebut dimenangkan oleh AlexNet, di mana AlexNet tersebut menggunakan CNN sebagai dasar dari arsitektur yang mereka rancang untuk pengenalan objek.
Oleh karena itu, dari saat selesainya kompetisi tersebut, tren CNN, tren computer vision semakin marak sampai tahun 2022 ini. Lalu ada beberapa penelitian juga yang telah dilakukan untuk fitur EV ini, yaitu fitur pengenalan objek, menggunakan arsitektur CNN. Dan kinerja yang dihasilkan dari arsitektur CNN ini juga sangat tinggi, yaitu ada tradisional CNN dengan 98,64%, SCNN dengan 99%, One CNN dengan 99% juga, dan model yang kami buat atau CNN yang kami modifikasi memiliki akurasi 99,96%. Lalu penjelasan terkait neural network dan CNN. Neural network merupakan suatu model komputasi jaringan yang mensimulasikan jaringan sel saraf atau neuron pada otak manusia. Dengan kata lain, neural network merupakan suatu algoritma yang terinspirasi dari jaringan sel saraf manusia yang saling terhubung dan menghasilkan suatu decision untuk keputusan akhir. Dan algoritma yang dipakai pada penelitian kali ini, yaitu CNN, adalah jenis model algoritma yang berasal atau berhubungan dengan neural network. Bedanya, CNN ini adalah merupakan model algoritma deep learning neural network yang telah mendominasi dalam penyelesaian masalah pada computer vision. Lalu CNN ini terinspirasi dari Organization of Animal Visual Cortex yang dirancang secara otomatis dan adaptif untuk mempelajari hierarki fitur spasial from low to high level patterns. Dengan kata lain, convolutional neural network ini sama seperti neural network, tetapi difokuskan pada jaringan saraf korteks, di mana jaringan saraf tersebut berhubungan dengan jaringan saraf mata, yang dimana bisa direpresentasikan di gambar ini. Ketika mata menerima gambar, maka jaringan sel saraf visual korteks akan mendeteksi objek yang ditangkap oleh mata itu objek apa, apakah itu kucing seperti di gambar ini atau objek yang lainnya. Dan convolutional neural network ini bekerja atau berproses sama dengan jaringan saraf visual cortex ini, di mana pada arsitektur CNN juga menerima sebuah objek gambar ataupun video, dan ketika menerima objek video atau gambar tersebut diproses dengan mengklasifikasikannya apakah objek tersebut termasuk kelas kucing, ataukah termasuk kelas anjing, ataukah termasuk kelas binatang lain. Seperti itu sebagai contohnya. Lalu di sini juga telah dilampirkan representasi dari jaringan saraf atau neuron, di mana pada otak manusia terdiri dari beberapa atau jutaan jaringan saraf otak yang saling berhubungan, dan neural network ini terinspirasi dari jaringan saraf manusia tersebut, dan pada akhirnya menciptakan neuron yang saling berhubungan atau disebut dengan fully connected layer. Dan biasanya ada 3 layer, yaitu ada input layer, ada hidden layer, dan output layer. Lalu pada penelitian ini dimulai dengan menginputkan dataset atau mengumpulkan dataset, lalu melakukan klasifikasi dengan CNN, lalu melakukan evaluasi terhadap CNN yang telah diimplementasikan, dan yang terakhir yaitu mensimulasikan model CNN yang telah diimplementasikan tadi. Lalu saya akan jelaskan langkah pertama, yaitu
dataset. Di sini maksudnya dataset ini kami mengumpulkan dataset yang khusus dibuat menggunakan aplikasi Blender. Jadi dataset yang kami gunakan adalah dataset yang dibuat di aplikasi Blender, lalu diimport ke simulator Rosto sebagai environment atau sebagai lingkungan dari simulator Rosto tersebut. Dan kenapa ini dilakukan? Karena alasannya selain fakta bahwa data ini harus dapat dilatih oleh arsitektur CNN, lalu dataset ini juga harus dapat disimulasikan pada Rosto. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat dataset sendiri atau mengkustomisasi dataset dan menerapkannya pada simulator Rosto. Dan kami melakukan pengumpulan dengan memotret dataset yang telah dibuat dari berbagai sisi dan berbagai ukuran untuk dilakukan untuk tujuan melakukan pelatihan terhadap CNN yang akan diimplementasikan nanti. Dan untuk classification, di sini kami mengkustomisasi CNN dengan menerapkan dua convolutional layer dengan masing-masing memiliki max pooling dan dropout. Dan di akhir kami mengubah vektor tadi menjadi matriks dengan flatten. Dapat dilihat detailnya seperti ini, yaitu pertama kami membuat CNN ini menjadi sequential atau menjadi fully connected layer. Lalu menerapkan convolutional 2D pada first convolutional layer, menerapkan convolutional 2D dengan 16 filter, dengan kernel size 3, dan activation-nya dengan menggunakan ReLU. Lalu setelah dikonvolusi, kami menerapkan max pooling dengan ukuran 2x2 dan menerapkan dropout dengan rate 0,25. Dan pada second convolutional layer kami juga menerapkan hal yang sama dengan convolutional 2D, max pooling, dan dropout. Lalu setelah itu kami melakukan flatten dan melakukan activation, ReLU, dan softmax. Lalu terakhir untuk menghitung loss-nya kami menggunakan categorical cross entropy dan menggunakan matriks untuk mengukur akurasinya. Lalu pada langkah evaluasi kami menggunakan metode akurasi cross entropy untuk menghitung loss-nya, dan cross entropy ini secara teknis akan menghitung atau akan membandingkan hasil dari deep learning dengan nilai sebenarnya. Maksudnya seiring berjalannya learning yang dilakukan oleh CNN, cross entropy ini akan membandingkan antara data yang dihasilkan dari deep learning dengan data real sedemikian sehingga menjadi data yang sangat mendekati dan mengurangi loss yang dihasilkan. Lalu selain itu, selain menggunakan cross entropy, kami juga menggunakan matriks akurasi untuk menghitung akurasi yang dihasilkan dari proses learning CNN. Lalu setelah CNN telah diimplementasikan, kami melakukan eksperimen dengan melakukan simulasi menggunakan simulator Rosto, yaitu dengan langkah-langkah mengimport CNN model yang telah diimplementasikan tadi, lalu melakukan metode ROI atau region of interest untuk mengfokuskan di mana objek yang akan
dideteksi, dan kebetulan objek yang dideteksi adalah rambu lalu lintas, dan ROI akan memfokuskan deteksi terhadap rambu lalu lintas. Lalu setelah ROI diimplementasikan, deteksi secara real time akan dilakukan dengan localization. Lalu di sini adalah hasil dari learning atau dari klasifikasi CNN yang telah diimplementasikan, yaitu dengan menggunakan prosesor Ryzen 5 dan dukungan 6 GB RTX 3060 dengan masing-masing 60 epoch pada setiap algoritma CNN, SCNN, dan OneCNN, maka telah dihasilkan akurasi sebagai berikut. Lalu untuk analisis yang telah dilakukan, pada simulasi ini kami menganalisis dengan cara menerapkan output dari kamera yang diterapkan pada prototipe mobil secara real time, bersamaan dengan informasi dari sudut kamera, kecepatan, dan kondisi pendeteksian. Lalu untuk rambu lalu lintasnya, untuk prototipe mobilnya akan memiliki perilaku jika mendeteksi 0 km per hours per jam, maka mobil akan berhenti. Lalu jika mendeteksi 30 km per jam, maka mobil akan melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Lalu pada analisis kali ini kami membuat suatu garis dengan panjang sekitar 10 meter untuk menentukan seberapa jauh pendeteksian yang dapat dihasilkan secara real time ini pada simulasi CNN ini. Dan di sini ada representasi untuk deteksi rambu lalu lintas belok kiri, di mana berhasil dengan mendeteksi dengan jarak sekitar 10 meter atau kira-kira sama dengan garis yang diterapkan pada jalur jalan yang lurus. Lalu di sini juga berhasil untuk mendeteksi rambu lalu lintas 60 km per hours dengan perkiraan jarak 10 meter sesuai dengan garis pada jalan yang lurus juga. Tetapi ketika pendeteksian untuk rambu lalu lintas stop atau berhenti dapat dideteksi pada jarak 5 meter, hanya 5 meter, atau bisa dibilang sangat dekat, sangat lambat. Jika secara nyata mobil tersebut mendeteksi dengan seperti ini, maka dapat dipastikan ketika mendeteksi secara nyata, maka mobil tersebut akan menyebabkan kecelakaan atau error karena pendeteksiannya yang sangat lambat. Dan dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa dari jalan saja, dari jenis jalan saja, yaitu lurus dan berbelok, dapat mempengaruhi pendeteksian untuk pengenalan objek. Dan dapat dipastikan juga bahwa di dunia nyata nanti, ketika diterapkannya pendeteksian objek ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda ketika menghadapi berbagai decision, baik itu jalan yang berbeda, ataupun adanya kabut, ataupun adanya hujan, atau adanya salju, ataupun adanya kondisi yang lain. Dan terakhir, simpulannya, berdasarkan analisis implementasi pelatihan dan simulasi yang telah dilakukan, kami telah
berhasil mengkostumisasi arsitektur CNN untuk penerapan fitur pengenalan objek pada AV System dengan akurasi 99,96% dengan 60 epoch, dan kami juga telah berhasil menjalankan simulasi dengan sistem robot ROS2 untuk menghasilkan temuan deteksi rambu lalu lintas secara real time dengan jarak 10 meter. Kami harap penelitian kali ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami di masa depan dan umumnya untuk pembaca yang menjadikan tugas akhir ini sebagai landasan teori di penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.